Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang udah jam 10. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Umur hanya sebuah angka, tapi kalau seandainya kita masih bisa berkontribusi untuk kemajuan negara ini, untuk kemajuan bangsa ini, nggak ada salahnya kalau kita memberikan komentar yang positif, terlepas dari subjektivitas yang penting kita harus tetap objektif menilai segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada unsur kepentingan apapun, apalagi kalau kita sudah melaksanakan, sudah menjalani stasiun dan kita masih punya keinginan untuk memperbaiki negara ini menuju negara yang lebih baik lagi, nggak ada salahnya. Dalam bentuk apa? Ya, kalau saya sendiri tidak mempunyai kegiatan lain selain BNI. Saya sudah bekerja di BNI, setelah pensiun ini bagian nunggu imah, bagian nungguan imah, bagian nunggu incu, pokoknya itu. Nah, untuk mengisi waktu, saya sering melihat video-video dari youtuber-youtuber, baik itu youtuber luar maupun youtuber kita. Nggak sudah salahnya kalau kita memberikan komentar-komentar yang positif, sepanjang kalau itu memang benar, ya kan benar. Kalau itu video itu mengandung hoax, ya kita harus memberikan masukan. Sebagai contoh, ada satu video yang baru-baru ini cukup viral. Itu seorang youtuber dari Korea, seorang perempuan cantik, ya, sedang melakukan review di salah satu rumah makan di Manado. Dalam videonya itu ya, melakukan pemesanan ikan, kemudian perkedel jagung dan es Brenebon. Si dia ini akan melakukan perjalanan ke Gunakan dan itu sedang sarapan pagi di sebuah rumah makan. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki, dia melakukan pemesanan ikan, kemudian perkedel jagung dan es Brenebon. Halo semuanya, selamat pagi. Oh, bukan pagi, selamat siang, sudah jam 11. Dan hari ini aku akan ke Pulau Bunaken. Dari Manado ke Bunaken harus naik perahu. Ada tiga, banyak. Jadi, bukan lain, hanya Beken. Asli sini ya? Benar asli. Saya dari Korea. Hah? Dari Korea. Oh, Korea. Traveling, ya. Asli Manado. Asli Kendari. Kendari, Kendari. Kendari. Oh, Aku juga. boleh? Boleh gabung sih. Boleh rekam juga? Bang. Oh, pakai ini tiga tadi satu-satu. Boleh nggak mereka? Karena ketika ditanya, saya dari Korea, saya youtuber. Nah, si laki-laki ini yang ngaku bernama Albert dan Alex itu dengan senang hati menjadi narasumber pada video yang tadi buatnya itu. Pemirsa, untuk seorang youtuber siapapun pasti akan menjadi sangat senang ketika ada orang yang bersedia untuk menjadi narasumber atau tambahan informasi untuk kepentingan videonya itu. Nah, pada saat ini si Jia, si laki-laki ini berstatus sebagai ASN di sebuah
instansi Kementerian Perhubungan, khususnya di perhubungan udara ya, Dirjen Udara, Perhubungan Udara, dan ditempatkan di bandara sebagai kepala unit. Kepala unit berarti eselon 3 mungkin. Pada kesempatan video ini ya kebetulan aja karena udah diminta izin direkam ya direkam. Albert, yang akunya Albert itu, saya nginep di Swiss Bell. Kamu boleh mampir, kamu bisa mampir atau apalah, pokoknya itulah intinya. Mampir ke hotel aku boleh. tapi jam 2 pulau. Secara etika, seorang laki-laki yang menawarkan hotelnya atau kamarnya untuk dikunjungi oleh perempuan, saudara bisa nilai sendiri apa maksudnya. Dan kalau seandainya ibu-ibu atau nona-nona yang mendapat tawaran seperti ini, bagaimana pendapat ibu-ibu atau yang mendapat tawaran seperti itu dari laki-laki yang baru dikenalnya? Apakah itu memenuhi etika atau tidak? Yaitu tergantung ya, silahkan dinilai. Tapi ketika ini ditayangkan di YouTube, dengan judul apa ya, om gitu. Ada kalimat yang terucap seperti itu mengandung reaksi daripada netizen yang cukup viral ya. Dan 99% itu menghujat apa yang dilakukan oleh si Albert ini. Itu satu. Yang kedua, sedang melakukan perjalanan bisnis, berarti ya tugas dari kedinasan. Tugas kedinasan berarti ada surat perintah. Ada surat perintah berarti ada SPPD, ada pembayaran dari negara kepada yang bersangkutan untuk melakukan tugas di luar daerah. Ya, diketahui bahwa 2 orang ini adalah pegawai di Kendari dan sedang berjalan ke Manado. Dan yang selanjutnya ada sanggahan atau klarifikasi dari Albert bahwa yang memulakan untuk ngajak bergabung itu Jia. Yang mana yang klarifikasi yang disampaikan oleh Albert ini bahwa pada saat itu mejanya penuh sehingga minta untuk bergabung. Kemudian bandingkan dengan pada video yang diunggah oleh si Jia ini, kelihatan rumah makan itu masih sepi-sepi saja. Nah, di sini bisa dinilai mana yang benar. Apakah pernyataan dari Albert atau video yang diunggah oleh si Jia? Bandingkan.